Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena kemenangan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau. Kami datang mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami raih janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi, kami datang dengan iman percaya kami, mengimani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu, yang kekurangan Tuhan memberkati, limpah kasih setia Tuhan. Maka berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus dalam nama Yesus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang diberkati Tuhan, sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan hari ini kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di Gereja Nias dan juga jemaat Tuhan di live streaming. Kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan Yesus di hari Minggu yang istimewa ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya diberkati Tuhan, amin. Siapa yang bersyukur masuk Paskah? Haleluya. Siapa yang percaya ada berkat Paskah? Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kasih salam lagi kanan kirinya dengan senyuman. Katakan selamat Paskah. Kanan kiri depan belakangnya dengan senyuman katakan selamat Paskah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kasih kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Sehingga melalui Paskah, hidup saudara dan saya kita diberkati, amin. Ya, suatu hari kita akan dibangkitkan pada zaman akhir. Ya, hari ini saudara dan saya kita terima berkat firman Tuhan, iman kita pun dibangkitkan. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bisnismu bangkit, usahamu bangkit, diberkati, keluargamu dipulihkan, keluarga kita diberkati berbahagia. Yang sakit sembuh, saudara dan saya mengalami kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 dan 8. Saudara yang mau mencatat firman, silahkan siapkan catatan saudara. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Karena 2 ayat saja, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama membacanya. 1 Korintus pasal 2 sekali lagi, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Semua yang sudah di sana sama-sama katakan, aku pasti diberkati. Amin, bersama-sama kita baca. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan saudara saya beri tema rahasia Paskah. Sekali lagi rahasia apa? Paskah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya Paskah. Ya, Paskah saudara adalah bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris bunyinya Passover. Atau dalam bahasa asli itu namanya Pesak Sameach. Atau Pesak ya saudara, itu artinya Paskah. Maka saudara ayat yang barusan tadi kita baca mengajar saudara dan saya bahwa Paskah adalah salah satu rahasia besar dari kerajaan Allah.
rahasia besar dari Tuhan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan manusia. Bahwa Allah sudah mempersiapkan, ya saudara, bagi saudara dan saya jauh-jauh sebelum hari ini ada. Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan untuk saudara dan saya, bukan hidup yang biasa, tapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, bagaimana hidup dalam kemuliaan Tuhan? Hidup dalam kemuliaan Tuhan seperti Tuhan mengajar gereja ini. Ya saudara, mendiang gembala sidang saudara dan saya, dan gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bahwa hidup dalam kemuliaan Tuhan adalah hidup yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup yang apa saudara? Hidup seperti manusia mula-mula. Manusia mula-mula yang sebelum jatuh dalam dosa. Waktu manusia pertama ada di Taman Eden, hidupnya begitu mulia. Manusia dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kalau kita baca di Kejadian, ya, nanti kalau saudara baca di Kejadian di rumah, saudara boleh melihat bahwa manusia awal, manusia mulia, itu sangat-sangat luar biasa karena dilingkupi kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan saudara bahwa contoh ya saudara, manusia tersebut tidak mengenakan satu helai benang pun di tubuhnya. Tidak ada baju di tubuhnya. Baju dikenal ketika atau jubah dikenakan ketika manusia itu keluar dari Taman Eden. Iya saudara, selama di Taman Eden manusia dilingkupi kemuliaan Tuhan. Iya saudara, dan manusia benar-benar sangat dekat dengan Allah. Ya, dan itulah saudara yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, selama manusia pertama, manusia mula-mula sebelum di Taman Eden hidupnya mulia, berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya, berkuasa. Yes, Tuhan mau saudara dan saya kita hidup penuh kemuliaan Tuhan, ada kuasa di hidup kita. Katakan amin. Alkitab mencatat bahwa manusia pertama, manusia mula-mula diberi kuasa untuk mengelola Taman Eden. Ya, manusia itu ya sudah diberi kuasa. Ya, katakan sama-sama dengan saya, diberi kuasa. Yes, saudara dan saya kita diciptakan menjadi manusia yang mulia oleh kasih Tuhan, oleh darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya diberi kuasa. Amin. Saya berdoa saudara dan saya, kita yang hidup sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, diurapi dengan minyak, terima darah Yesus, di tanganmu ada kuasa. Sehingga tanganmu diberkati berhasil, pekerjaanmu berhasil, karirmu naik, saudara dan saya diberkati melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Diberi kuasa, di mulut saudara ada kuasa. Amin. Di mulutnya manusia pertama ada kuasa. Dia menamakan semua hewan, baik yang ada di darat, yang ada di laut, maupun yang ada di udara. Alkitab mencatat bahwa manusia diberi kuasa, manusia dilingkupi penuh kemuliaan Tuhan. Inilah yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi firman Tuhan katakan di 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Boleh ditampilkan kembali ayat yang ke-7. Hikmat Allah. Maksudnya hikmat Allah yang bagaimana? Hikmat Allah dalam ayat ini saudara, artinya adalah rencana Allah jangka panjang. Rencana Tuhan untuk masa depan. Untuk memberitahu saudara dan saya bahwa ya saudara, manusia mati karena dosa. Tapi oleh karena kasih juru selamat, kasih Yesus di masa depan. Ya saudara, artinya dalam konteks Kejadian di masa depan ada Mesias, ada juru selamat, dan oleh kehidupan Mesias, oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita tahu Yesus di atas kayu salib berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia disalib agar kita hidup. Saudara dan saya, dia menderita agar kita berbahagia. Maka di masa depan saudara dan saya, kita menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya penuh kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui Paskah. Hidupku mulia. Keluargaku mulia. Suatu hari kami akan diundang. Pesta di sorga. Selama di bumi. Bersama keluarga. Kami mulia. Sehat sempurna. Panjang umur. Diberkati berhasil. Bersama keluarga. Berbahagia. Jadi warga sorga. Katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tentang Paskah. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, saudara, Allah mempersiapkan Paskah bagi manusia.
supaya manusia tidak binasa karena dosa, karena maut. Ya saudara, yang ada di zaman awal atau di zaman perjanjian, di kejadian saudara, tapi oleh Yesus. Sama-sama katakan, oleh Yesus. Yes, oleh Yesus, saudara dan saya dibangkitkan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maut tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Katakan amin. Manusia mulia atau anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita tidak di bawah maut. Tapi saudara dan saya ada di bawah kasih Tuhan. Ada di bawah kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya ada Paskah. Yesus mati dan Yesus katakan bahwa dia sudah menubuatkan, dia sudah berkata, nanti ketika anak manusia mati, di hari ketiga anak manusia akan bangkit. Ya saudara, Yesus yang berkata bahwa itu dikatakan Paskah. Maka saudara, sedikit sebelum kita masuk dalam inti khotbah saya, Paskah itu sebenarnya punya dua definisi. Ya saudara, dua definisi Paskah perjanjian lama dan Paskah perjanjian baru. Ya, Paskah dalam perjanjian lama, ya sebenarnya kesimpulannya adalah pembebasan bangsa Israel, pembebasan secara fisik, mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir dan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Alkitab katakan yang limpah dengan susu dan madunya. Tapi Paskah ya secara perjanjian baru adalah apa saudara? Kebangkitan Yesus Kristus. Saya boleh ditampilkan, saya ada tabelnya sederhana saudara. Saudara boleh perhatikan, belum bisa? Oke. Ya, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, ya saudara, itu sebabnya ada dua perbedaan, ya, bahwa perjanjian lama adalah nubuatan untuk masa depan. Di perjanjian baru adalah penggenapan bagi orang-orang percaya. Ya saudara, yang kedua saudara, secara definisi Paskah orang Ibrani dan Paskah orang Kristen itu juga berbeda. Ya saudara, Paskah orang Ibrani, sekali lagi saudara, mereka merayakan yang namanya Paskah ya agak sedikit berbeda. Pusat dari perayaan mereka namanya di perjanjian lama itu Musa. Ya saudara, center atau pusat dari perayaan orang Kristen Paskah adalah Yesus. Ya saudara, ketika mereka merayakan Paskah, orang Ibrani biasanya merayakan dengan makan roti, ya roti tidak beragi, ada sayur pahit, ya saudara, dan lain-lain gitu saudara. Tapi saudara dan saya, kita mengucap syukur hari ini saudara dan saya, kita merayakan Paskah, saudara dan saya makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan kasih dan kebaikannya, saudara dan saya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas, yang gagal diberkati berhasil. Agar melalui Paskah, saudara pulang bawa mujizat Paskah. Ada berkat Paskah, rahasia Paskah digenapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita lihat saudara firman Tuhan hari ini. Jadi inti khotbah saya pada hari ini, apa sebenarnya rahasia Paskah itu? Ya, rahasia Paskah yang pertama, rahasia Paskah adalah tentang kasih yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, kasih yang besar. Yes, Yohanes pasalnya yang ke-15, 13 dan 14. Alkitab katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Sederhana. Saudara dan saya kita dikatakan sahabatnya Tuhan Yesus kalau saudara dan saya menjadi pelaku firman. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya dikatakan sahabatnya Allah. Ya, haleluya. Tidak ada yang lebih indah. Ya saudara, kalau kita jadi, saudara renungkan, kalau kita jadi teman, ya saudara, orang di dunia ini, ya itu pasti ya keren, luar biasa, rasa sukacita, ya itu baru teman. Saudara kalau jadi sahabatnya, contoh orang terkenal, ya saudara, wah luar biasa kan pasti saudara ya. Saudara pasti akan cerita di mana-mana. Oh, saya kenal tuh sama si A. Ya, yang artis itu, ya, saya sahabatnya, ya, saudara. Malah biasanya, saudara, dulu, ya, biasanya orang belum terkenal, ya, saudara. Biasanya nggak dikenal, nggak ada yang mau kenal. Ketika terkenal, orang yang nggak kenal ngaku-ngaku, ya. Biasanya begitu, saudara. Ya, itu sesama manusia, saudara Bapak Ibu. Ya, artinya, saudara, lebih lagi ketika saudara dan saya diakui, dikatakan sahabat Allah. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak firman Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah beri nyawanya. Kita sudah merayakan Jumat Agung, hari Jumat kemarin. Saudara dan saya, kita mengalami kebaikan kasih Tuhan. Kita renungkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Ya, tangannya dipaku, sekali lagi ganti tangan saudara dan saya, agar tangan saudara dan saya diberkati berhasil. Segala yang menjadi bagiannya manusia ditimpakan pada tubuhnya Yesus. Makanya kemarin hari Jumat Agung saya sampaikan firman Tuhan dengan tema Eli Eli lama sabak tani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berkata demikian? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia. Tapi ketika di konteks di atas kayu salib, ketika dia berseru dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ada peristiwa seperti hubungan yang jauh, saudara. Ya, ada relation yang sepertinya ditinggalkan, saudara. Bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara dan saya. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu kudus, katakan amin. Sorga itu kudus, katakan amin. Bahwa sorga tidak kompromi dengan dosa. Itu sebabnya saudara, dalam kapasitasnya sebagai manusia, ketika Yesus berada pada sisi manusianya, sisi kemanusiaannya, dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, bahwa sekali lagi saudara, bahwa sorga dan dosa tidak bisa bersama. Itu sebabnya saudara, ia merasa seperti ditinggalkan. Ya, dia merasa saudara seperti Allahnya ya sangat jauh dengan ia karena ada dosa. Di mana? Di tubuhnya Yesus. Dosanya siapa? Dosanya manusia. Itu sebabnya saudara, dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia lakukan semuanya karena kasih. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih. Ya saudara. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan hari ini mengajar saudara dan saya. Karena kasih Tuhan Yesus, kita diajar, ya saudara, di atas kayu salib, orang-orang yang menjahati dia, orang-orang yang melukai dia. Yesus katakan di atas kayu salib, 7 perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat kemarin hari Jumat Agung saya tampilkan. Yang pertama saudara, ya Bapa, ini kalimat yang pertama di atas kayu salib. Ada 6 yang lain, tapi kalimat yang pertama dia katakan saudara, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka yang mencabik, yang memaku, ya saudara, yang menghina, yang mengolok, yang mendorong, ya saudara, bahkan mohon maaf saudara, yang mencambuk. Ya, kalau saudara lihat itu adegan cambukannya kiri kanan 121 kali, ya saudara, dan semua orang yang menghina dia, yang menyakiti dia, dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Yesus melepaskan pengampunan dan kasih yang luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti Yesus lakukan. Yesus mengajar teladan kasih yang agung. Sampai di atas kayu salib saja, dia masih mengajar tentang pengampunan. Dan tentang kasih yang begitu luar biasa. Agar saudara dan saya hari ini kita pun melalui firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang diampuni. Siapa yang sadar hidupnya diampuni dan kasih Tuhan? Siapa yang menyadari? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Kita orang-orang bagian kumpulan orang-orang yang dikasihani Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Sebagaimana saudara dan saya kita diampuni, dikasihi, saudara dan saya kita harus mengampuni, mengasihi. Amin. Ya saudara, kalahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus ajar dengan segala kebaikan. Roma pasalnya yang ke-12. Yuk sama-sama. Roma 12. Ayat 20 dan 21. Roma 12, 20 dan 21 boleh ditampilkan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas api kepalanya. 21, kita baca bersama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan artinya kasih. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus. Siapa yang hidupnya mengalami kasih Tuhan Yesus? Sepanjang hidupnya mengalami kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, firman Tuhan mengajar saudara dan saya
Mari saudara dan saya kalahkan kejahatan dengan kasih dari Tuhan Yesus. Saya tahu saudara Bapak Ibu, memang kadang-kadang saudara sebagai manusia, ya mungkin sulit yang namanya kita melihat ada orang jahat, ada orang menyakiti, lalu kita balasnya dengan kebaikan. Rasa-rasanya sebagai manusia, rasa-rasanya kalau daging sangat sulit. Itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu kasih Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus, pasti hidupnya diubahkan. Pasti hidupnya jadi luar biasa, katakan amin. Dan hidupnya pasti akan apa saudara? Akan membagikan kasih Tuhan Yesus kepada sesamanya. Saudara, boleh ditampilkan ada satu slide yang pertama tentang prajurit Roma. Slide pertama, foto yang pertama tentang prajurit Roma. Saudara ingat orang ini? Orang ini ada di dalam adegan film Passion of the Christ. Saya ambil foto ini dari source-nya dari film Passion of the Christ tahun 2004. Saudara ingat ya orang ini ya? Orang ini adalah prajurit Roma, lebih tepatnya namanya Gaius Cassius Longinus, a Roman general, jenderal Romawi. Orang ini yang menusuk lambungnya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Slide kedua boleh ditampilkan. Saudara ingat ya, adegan ini ya di film ya. Orang ini yang menusuk. Iya saudara, ada orang lain berkata, ya manggil nama dia, Cassius, coba pastikan ya dia benar-benar sudah mati atau masih hidup. Ditusuk lambungnya sama Cassius. Saudara, sebagai sedikit informasi, jenderal ini saudara, Gaius Cassius Longinus, adalah seseorang jenderal yang mohon maaf matanya strabismus. Strabismus ini istilah dalam medis, saya nggak enak ngomongnya kalau bahasa sehari-harinya. Matanya saudara, mohon maaf ya, yang kanan kemana, yang kiri kemana. Kalau orang Indonesia, orang Jakarta bilang saudara yang ngomong bukan saya. Soalnya ini streaming, saya nggak enak saudara. Saudara paham maksud saya ya. Jadi saya pakai bahasa ilmiahnya, strabismus. Google deh. Iya saudara, karena ini streaming, kalau di cabang lain mungkin saya ngomong kali ya. Ya saudara, mohon maaf sekali lagi. Ya saudara, jadi ya saudara ngerti ya, saya bilang kanan kemana, kiri kemana, saudara ngerti ya. Saudara, dia sering diejek. Diejek, diolok-olok oleh sesama prajurit teman-teman perwiranya saudara. Karena matanya demikian, matanya strabismus. Iya saudara, tapi ketika dia menusuk lambungnya Tuhan Yesus, saudara yang menonton film tersebut pasti saudara melihat. Saudara mungkin hafal detil adegannya saudara. Slide yang terakhir yang ketiga. Saudara ingat waktu dia tercurah darahnya Tuhan Yesus. Sampai dia berlutut di hadapan salibnya Tuhan Yesus. Saat itu saudara ada kuasa yang sangat luar biasa. Ya, yang menjamah dia sehingga di hadapan salib Tuhan Yesus. Dia mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah anak Allah. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus anak Allah. Amin. Yesus anak Allah. Apa yang terjadi? Setelah itu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan apa? Nyawaku. Habis itu ada gempa bumi. Mereka lari semua. Ketika mereka lari saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mata Cassius yang tadinya strabismus bisa melihat dengan normal. Dengan sehat, sembuh seketika itu juga oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Harusnya tepuk tangannya luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Buat kuasa darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, orang yang menyakiti, orang yang melukai Yesus. Di depan Yesus dia melukai Yesus. Yohanes dan ibu Yesus ada di sana melihat prajurit ini dengan sengaja menyakiti, melukai lambung dari Tuhan Yesus. Bahkan orang yang menyakitinya pun disembuhkan oleh dia. Bisa paham maksud saya? Orang yang jahatin dia aja disembuhin sama dia. Kalau sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, detik-detik terakhir kehidupan penjahat yang bertobat namanya Dismas. Di Alkitab memang gak ditulis. Tapi di literatur gereja lainnya dikatakan saudara, nama penjahat yang bertobat yang ikut disalib bersama dengan Tuhan Yesus, Dismas namanya. Dia ikut diselamatkan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Karena kasih yang begitu luar biasa. Perhatikan hidup saudara dan saya. Mengajar kepada saudara dan saya.
Mengawali hidup dengan roh itu baik. Tapi jangan sampai saudara dan saya kita mengawalinya, maksud saya mengakhirinya bukan di dalam roh. Mari kita awali dengan roh dan kita akhiri di dalam roh. Jangan sampai terlambat bertobat. Jangan sampai keraskan hati di detik-detik terakhir kehidupan kita. Pelajaran dari Dismas, penjahat yang bertobat di detik-detik terakhir kehidupannya, mengajar saudara dan saya bahwa ending dari kehidupan kita juga menentukan bagaimana saudara dan saya akan berakhir di dunia ini. Amin. Saudara ingat hari Jumat Agung saya sampaikan kepada saudara ya, pengalaman pelayanan kesaksiannya mendiang Pendeta Pariaji. Ya, sudah di Rumah Sakit Bonafit, beliau pikirnya mau mendoakan seorang yang sedang terkapar, ya saudara. Tapi karena Tuhan berkata, aku ingin menunjukkan kepadamu Pariaji, detik-detik orang yang terlambat bertobat, sudah detik-detik terakhir keras hati, nggak mau buka hati, nggak mau bertobat. Bukan Tuhan jahat, Tuhan panjang sabar dan murah hati, katakan amin. Selama puluhan tahun, Bapak ini saudara diberikan waktu, puluhan tahun diberi waktu. Tapi sampai detik terakhir, akhirnya mohon maaf saudara, rohnya keluar dari tubuhnya, rohnya disambar oleh setan, diinjak-injak, disiksa, sakit, berteriak, meraung-raung. Ya saudara, kesakitan, minta tolong, minta ampun, tidak ada yang bisa menolong. Karena mohon maaf saudara, pengampunan diberikan ketika nafas masih ada di tubuh saudara dan saya. Itu sebabnya selama hari ini saudara dan saya, kita masih bernafas, mari saudara dan saya, kita hidup dalam pertobatan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Cassius saudara, prajurit Roma yang tadi saudara lihat gambarnya, fotonya. Ketika dia tahu matanya sembuh, ya, dia nggak keras hati. Tapi dia bertobat, dia meresponi kasih Yesus. Dengan apa? Dia tinggalkan pekerjaannya jadi perwira. Saudara boleh cek sejarahnya. Dia tinggalkan pekerjaannya jadi perwira, menjadi prajurit, dia menjadi seorang misionaris. Dia melayani sampai Turki, Kaisar Roma, marah. Kaisar Roma marah karena ada anak buahnya yang bertobat, karena ada anak buahnya yang jadi penginjil. Ya saudara, dalam sejarahnya saudara, ya kalau tidak salah saudara giginya dicabut, lidahnya dipotong, dia jadi martir. Jadi martir saudara. Saudara saya mau sampaikan saudara dan saya pagi hari ini kasih Tuhan Yesus begitu besar buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya rahasia Paskah menyelamatkan keluargamu-keluargaku. Paskah memberkati hidupmu dan hidupku. Paskah memberikan janji saudara dan saya suatu hari kita diundang pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat, Paskah, rahasia Paskah adalah rahasia kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut. Sama-sama katakan dengan saya, Paskah mengalahkan maut. Amin. Sebagaimana Yesus sudah bangkit dari kubur, hari yang ketiga dia bangkit naik ke sorga untuk saudara dan saya. Tubuhnya tidak ada lagi di dalam kubur, tapi tubuhnya dalam tubuh kemuliaan bangkit. Ya saudara dan saya, kita juga suatu hari tubuh kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Roma 8 ayat 10 dan 11. Yuk sama-sama saudara kita lihat. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Karena tubuh fana, ya saudara, tubuh badani fana. Ya, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sama-sama kita baca ayat ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Sama-sama dengan saya katakan tubuh kebangkitan. Katakan bersama dengan saya tubuh kemuliaan. Yes, saudara dan saya akan dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Yesus bertanya kepada Marta tentang saudaranya yang sudah mati 4 hari. Siapa saudaranya Marta yang sudah mati 4 hari? Lazarus. Ya saudara, Yesus tanya sama Marta, percayakah engkau akan hal ini? Akan apa? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan bangkit, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Marta jawab, ya Tuhan, aku percaya.
Siapapun saudara dan saya, kita yang percaya dengan iman kita, saudara dan saya, kita dituntun Roh Allah, saudara dan saya, jadi pelaku firman Tuhan, kita diurapi dengan minyak urapan, tubuhmu, tubuhku akan dibangkitkan pada akhir zaman, tubuh kemuliaan, pesta di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada Tiberias. Bagaimana tubuh kita suatu hari mengalami, saudara dan saya, tubuhnya tubuh kemuliaan. Saudara, saudara dan saya harus diurapi. Sama-sama katakan dengan saya, harus diurapi. Yes, yes, bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Harus diurapi. Itu sebabnya Pak Pariaji mengajar saudara dan saya. Beliau diajar Tuhan Yesus. Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diajar Tuhan Yesus. Jasad orang mati harus diurapi. Ya saudara, diurapi saudara supaya bangkit pada akhir zaman. Agar jasad ini tidak dijarah oleh setan. Tidak dipergunakan untuk yang jahat. Tapi jasad ini akan bangkit pada akhir zaman. Katakan amin. Saudara, Yesus bangkit pada akhir zaman. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus diurapi. Amin. Yuk kita lihat sama-sama. Markus pasalnya yang ke-14 ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk apa? Penguburanku. Sebelum Tuhan Yesus dikubur, Tuhan Yesus diurapi. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada di kubur. Sebelum Tuhan Yesus ada di kubur, Tuhan Yesus diurapi. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus diurapi, saya juga diurapi. Amin. Ya saudara, if you say that you are Jesus followers, kalau saudara katakan saudara pengikut Yesus, saudara katakan saudara percaya kepada Yesus, jadi harus ini saudara dan saya kita diurapi. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Amin. Iya saudara, saudara boleh baca Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 7 dan 8. Karena waktu nggak usah dibuka, saudara boleh buka di rumah aja. Pengkhotbah 9, 7 dan 8. Lagi-lagi bukan kata manusia, tapi firman Tuhan yang berkata saudara, bahwa jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena minyak adalah kemuliaan Tuhan di dalam hidup manusia orang percaya. Amin. Karena tubuh diurapi, karena tubuh diminyaki. Ya, tubuhnya Tuhan Yesus diminyaki, diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita juga yang diurapi. Tubuh kita mulia, tidak dirusakkan, diberkati, sehat panjang umur, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, ya saudara, saudara dan saya, kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pada hari ini di Paskah saudara. Saya tutup firman Tuhan, khotbah saya pada hari ini saudara. Ada satu bapak bernama Pak Osman. Ya, Pak Osman ini saudara, ini dia sudah bersaksi. Saya ambil dari saudara dulu pasti sering kalau masuk gereja ada buletin ya. Ya, saudara, dari buletin Gereja Tiberias Indonesia, ya semoga yang di belakang kelihatan. Pak Osman ini adalah saudara seorang yang bekerja di laut. Singkat cerita saudara, dia sedang pasang pipa di bawah laut. Ada kira-kira 10 orang yang pasang pipa, termasuk salah satunya Pak Osman. Ketika di dalam laut, maksud saya maaf, di dalam laut saudara pasang pipa, ya tiba-tiba singkat cerita terjadi insiden. 10-10-nya akhirnya dinyatakan tidak bernyawa. Masuk rumah sakit, disimpan di rumah sakit, masuk kantong peti mayat, ya saudara, kantong mayat, ya dan saudara selama beberapa jam sampai di rumah sakit. Ya sudah berjam-jam, sudah lama. Ya kepala rumah sakit, kepala ya pihak yang berwajib di sana juga sudah menyatakan bahwa dinyatakan semuanya tidak ada nyawanya lagi. Ya dinyatakan sudah mati. Istrinya Pak Osman yang ada di gambar saudara datang membawa minyak urapan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita tahu, kita percaya bahwa minyak urapan dipakai Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat untuk membangkitkan. Saudara, orang yang Pak Osman udah hampir 10 jam saudara. Ya pada saat itu diurapi dengan minyak. Dan hari itu matanya terbuka, tangannya bergerak, kakinya bergerak, tubuhnya kembali hidup, sehat sempurna, dibangkitkan oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, saudara dan saya ada di tempat ini, saudara dan saya, kita kembali mengenal firman Tuhan. Kita kembali diberkati, diingatkan, ditegur, diberkati. Bahkan saudara dan saya disegarkan oleh kasih Tuhan Yesus melalui Paskah
ada kebangkitan yang kekal. Kalau Pak Osman mengalami mujizat Tuhan, oleh kasih kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya juga hari ini kita mengalami kasih kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dan saya bersama keluarga kita punya kepastian, kita punya pengharapan kekal di dalam Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap permasalahan persoalan saudara dan saya ada jalan keluar. Amin. Saudara dan saya bangkitkan imanmu. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mati buat saudara dan saya, dia bangkit, memberikan rumah yang indah di sorga. Saudara perhatikan, kalau rumah di sorga Tuhan sudah jamin untuk saudara dan saya. Rumah di bumi pasti Tuhan berikan. Amin. Kesejahteraan di bumi pasti Tuhan berikan. Tuhan beri pasangan sepadan. Tuhan beri usaha yang diberkati. Cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Jangan cari makan, minum, pakai, karena itu dicari bangsa-bangsa di luar Tuhan. Tapi carilah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Semua ditambahkan atas hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik. Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yesus Raja, Yesus Tuhan, Yesus Anak Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus. Mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami. Kami diselamatkan. Kami diberikan sorga. Tuhan Yesus, Engkau yang begitu baik. Tuhan Yesus, Engkau yang setia. Sampai di atas kayu salib, Tuhan Yesus berikan nyawanya bagi kami. Dan Tuhan, Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau bangkit. Engkau memberikan pengharapan. Tuhan memberikan masa depan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan oleh karena kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menghapus dosa selain darah Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali oleh kasih Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus. Hari ini kami dihidupkan kembali, diciptakan jadi ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Maut tidak berkuasa, Yesus sudah menang, dan kami di dalam Yesus kami terima kemenangan, terima kebangkitan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami, kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan memberkati bersama dengan kami dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Paskah kembali di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus karir kami diberkati. Keluarga kami diberkati, usaha kami diberkati. Dalam nama Yesus, anak-anak kami diberkati, orang tua kami diberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami diberkati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama di pagi hari ini kita akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita akan pujian tubuhmu dan darah tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan hidup kami. Bersama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama
kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami diperbaharui, disucikan, diampuni oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak menipu, kami tolak berdusta, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus penyakit, kami tolak pneumonia oleh darah Yesus. Imun tubuh kuat, kami sehat sempurna, kami panjang umur oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak ada flek dalam nama Yesus. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Bersama keluarga kami sehat, kami sembuh dalam nama Yesus. Kami diberkati, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat, kami tolak sakit mah, kami tolak sakit GERD oleh darah Yesus. Kami sembuh, kami sehat oleh darah Yesus. Tidak saraf kejepit oleh darah Yesus. Tidak katarak, mata kami normal, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh minta di hari Paskah ini, yaitu apapun pokok doa setiap kita. Jika ada keperluan, jika ada kebutuhan, mintalah pada Tuhan Yesus. Berkata-katalah kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah untuk setiap kasih, anugerah, belas kasih sayang Tuhan. Minta dengan iman kepada Tuhan, percayalah, terima dengan iman, mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Kami serahkan Bapak Jonathan Asikin sehat sembuh, kami tolak sakit prostat oleh darah Yesus, diurapi minyak anggur tidak dirusakkan. Kami serahkan Pak Luki Pinontoan sembuh sehat, batu di empedu hancur dalam nama Tuhan Yesus. Bebas operasi, empedu baru, empedu sehat dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, bebas dari hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Darah Yesus, tutup bungkus kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, pribadi, niat orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah, pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil di dalam Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan.
di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita menaikkan syukur buat tubuh dan darah Tuhan. Pada pagi hari ini, salibnya, salib. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, untuk kasih Tuhan, untuk kuasa Tuhan, untuk kebangkitannya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita angkat minyak dengan iman. Saudara yang di Gereja Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya. Kita diurapi menjadi warga sorga, disayang Tuhan Yesus. Saudara dan saya dijaga malaikat, tangan kita digandeng Tuhan Yesus. Saudara dan saya pesta di sorga. Selama di bumi kita diberkati dalam berkat perlindungan Tuhan. Berbahagia dalam kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati berhasil. Keluargamu, keluargaku, warga sorga. Dalam nama Yesus. Perjalanan pulang setiap jemaatmu dari Gereja Nias dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak celaka, sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan setiap jemaatmu, semua yang beribadah. Tuhan memberkati, baik di Nias juga di live streaming, dimanapun berada. Diberkati Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas, menerobos ruang dan waktu di dalam nama Yesus. Menyembuhkan, menyucikan, mengampuni, menyelamatkan, meluputkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, anak-anaknya diberkati, usahanya diberkati, berkati Bu Pinkan dan keluarga, berkati Bu Deborah dan keluarga, berkati Pak Andre dan keluarga, berkati Tuhan Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Noldi dan keluarga, berkati Lina dan keluarga, dalam kasih sayang Tuhan. Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu, berkati Tuhan Yesus semua yang melayani pada hari ini, worship team. Tuhan Yesus memberkati Pak Arda dan Ferdi dalam berkat Tuhan bersama rekan-rekan, semua disayang Tuhan. Berkati Tuhan Asher, pengerja dewasa, pengerja kaum muda, tim event, soundman, operator media, diberkati disayang Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat Gereja Tiberias, disayang Tuhan Yesus. Semua acara gereja diberkati Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka dalam nama Yesus kami pulang bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawat awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.